Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini gue mau curhat gadget. Dan gadget yang mau gue curhatin kali ini adalah gadget yang sudah gue unboxing beberapa waktu yang lalu. Dan gadgetnya adalah Meizu M5 Note. Dan karena ini adalah video curhat gadget, gue akan menyampaikannya secara personal. Apa yang dari hati gue akan gue sampaikan kepada kalian. Gue tidak akan membacakan spesifikasi kepada kalian seperti orang-orang lain, tapi gue akan memberitahukan apa yang gue rasakan selama gue memakai Meizu M5 Note. Ada beberapa hal yang membuat gue baper sampai ke bawah mimpi, dan juga ada beberapa hal yang menurut gue bikin kecewa sampai ke dalam hati. Hal pertama yang bikin gue baper adalah karena ini body build-nya ternyata sangat-sangat nyaman dan ergonomis banget untuk dipegang. Posisi-posisi tombolnya juga menurut gue pas, dan tombolnya somehow ini kokoh banget. Beda dengan merek sebelah yang kadang terasa rapuh dan kayak goyang-goyang, di sini sangat-sangat solid. Bodi belakang yang metal menurut gue juga sukses membawa kesan kokoh ke handphone ini. Dan layarnya, sebenarnya gue suka banget dengan layarnya karena sudah 2.5D, jadi pantulan cahaya yang kena di layar sangat cantik. Dan gambar yang dihasilkan oleh layarnya menurut gue juga warnanya cemerlang, tidak berlebihan, dan tetap enak dipandang mata. Dan buat kalian yang suka baca atau menonton lama menggunakan handphone, sebenarnya ada eye protection mode juga di handphone ini. Jadi untuk melindungi mata kalian, ada fitur yang bisa mengurangi cahaya warna biru, jadi seperti blue light filter atau seperti mode membaca kalau di handphone-handphone lain. Dan gue sebenarnya adalah orang yang suka dengan simplicity atau hal-hal yang sederhana. Dan menurut gue, Meizu sukses mengadopsi konsep simplicity. Karena home button yang ada di handphone ini sangat-sangat multifungsi, bisa berfungsi sebagai back dan juga home sekaligus. Dan juga ada yang namanya Smart Touch, di mana kita bisa menduplikasi home button, jadi seakan-akan ada dua, ada yang fisik dan ada yang di layar. Dan letak posisinya itu bisa kita kehendaki sendiri. Jadi bisa mempermudah pergerakan jari kita. Untuk kalian yang tidak terbiasa menggunakan Android dan terbiasa menggunakan iOS seperti gue, kayaknya itu akan sangat-sangat membantu. Dan fungsi gestur yang ada di handphone ini juga lengkap. Kalian bisa menyeting double tap to wake atau mungkin swipe up untuk fungsi-fungsi yang lain, dan itu bisa dengan mudah dikustomisasi di handphone ini. Dan gue juga udah coba main game di handphone ini, dan menurut gue lancar-lancar aja. Gue udah coba main Mobile Legends di handphone ini dengan sistem rata kanan, jadi semua settingan gue bikin tinggi, dan gue tidak mengalami lag yang signifikan. Kadang-kadang aja ada lag sesekali, tapi menurut gue tidak mengganggu dan tetap bisa dimainkan dengan baik. Untuk bermain game memang handphone ini tidak bisa gue bilang spesial, tapi dengan layar yang besar dan juga baterai yang 4000 mAh, menurut gue cukup untuk menunjang keperluan kalian sehari-hari dan juga main game. Dan juga handphone ini sudah support fast charging. Dan fast chargingnya bukan yang fast charging 2 ampere tapi ngeklaimnya fast charging. Ini beneran fast charging. Jadi kalau baterai kalian habis, di charge nggak nyampe sejam, baterainya udah penuh lagi. Cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Begitu juga Meizu M5 Note ini tidak sempurna, ada juga hal yang bikin kecewa. Hal pertama yang menurut gue menjadi potensi tapi tidak tergali dengan baik oleh Meizu menurut gue adalah desain. Gue nggak bilang desain dari Meizu M5 Note ini jelek, tapi menurut gue desainnya tidak spesial. Sudah banyak handphone dengan desain seperti ini menurut gue. Desainnya memang kekinian seperti Apple lah bisa dibilang, tapi tidak unik. Tidak ada hal yang signifikan menjadi ciri khas Meizu, ya kecuali ya tulisan Meizu besar di bagian belakang. Selebihnya menurut gua, kalau tidak ada tulisan itu, orang tidak tahu ini handphone apa. Jadi memang tidak ada pembeda yang signifikan yang ditampilkan di handphone ini. Kenapa gue bilang ini adalah potensi yang tidak tergali dengan baik? Ya harus kita akui, Meizu tidak seperti brand-brand lain yang lebih settled atau lebih diingat oleh masyarakat Indonesia. Meizu relatif baru dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum. Bahkan cara bacanya aja masih banyak yang salah. Mungkin termasuk gue. Ada yang bilang cara bacanya Meizu, ada yang bilang cara bacanya Meicu, ada yang bilang cara bacanya ya Meizu. Ya gue sih bacanya sesuai tulisannya aja ya, Meizu. Mungkin kalau ada yang tahu cara baca benerannya kayak gimana, silahkan tulis di komen. Hal lain yang menurut gue juga menjadi potensi tapi tidak tergali dengan baik sehingga menjadi sebuah kekecewaan menurut gue adalah sektor kamera. Gue sekali lagi nggak bilang kameranya jelek, karena menurut gue kameranya cukup baik, tapi
Entah kenapa gue merasa saturasinya agak sedikit berlebih, kemudian juga agak kurang stabil hasilnya. Meskipun gue sudah sestabil mungkin mengambil fotonya, tapi tetap terasa agak sedikit blur atau buram, dan juga noise-nya relatif banyak. Untuk detailnya, gue akan bikin video komparasinya dengan handphone lain agar kalian lebih jelas melihat hasilnya. Jadi secara garis besarnya bisa gue katakan bahwa kamera dari Meizu M5 Note ini ya tidak spesial. Sebenarnya hasilnya biasa aja, tapi ya ngelihat dari potensinya, menurut gue ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Di samping hal-hal itu, sebenarnya gue tidak menemukan lagi kecewaan yang signifikan dari handphone ini, karena secara hardware dan software gue cukup puas dengan handphone ini. Dan seandainya saja potensi-potensi yang tadi gue sebutkan bisa diimplementasikan dengan lebih baik oleh Meizu, menurut gue ini bisa menjadi handphone sejuta umat di Indonesia. Karena dengan harga di bawah 2,5 juta, ini sebenarnya sangat-sangat baik loh handphonenya. Karena body quality-nya bagus, hardware-nya oke, software-nya juga oke. Jadi gue tidak ada alasan untuk tidak suka dengan handphone ini sebenarnya. Tapi ya sejauh ini memang belum ada hal spesial juga. Jadi bisa dibilang ini handphone ya tidak jelek, tapi tidak spesial, ya biasa aja. Dan itu tadi adalah curhatan gue mengenai Meizu M5 Note. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue nggak akan nolak. Dan question of the day-nya adalah, bagaimana menurut kalian mengenai Meizu M5 Note? Dan kalau seandainya gue compare kameranya, kira-kira handphone apa yang layak untuk gue compare dengan Meizu M5 Note? Silahkan tulis di komen. Dan sekedar mengingatkan, gue punya video kolaborasi dengan Sobat HP, bisa kalian cek di channelnya Sobat HP. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!